Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview ini untuk mobil Nissan Livina 2022. Diorder oleh Nissan TB Simatupang ya. Terima kasih sudah order. Saya berikan buktinya bahwa ini ya Nissan Simatupang. Terima kasih untuk Pak Yohanes kalau nggak salah ya. Jadi ini paket akan dijemput oleh Lalamove ya, untuk Nissan Simatupang, untuk Livina VL ya, untuk Nissan TB Simatupang. Jadi kalau Anda mau cari mobil Nissan, boleh ke Nissan TB Simatupang, kontak dengan Pak Yohanes, Pak Parnamian Yohanes ya. Terima kasih Pak Yohanes telah order. Jadi ini adalah bohlam H4 JL45, bohlam paling terang yang kita punya. Bukan cuma paling terang tetapi stabil, awet, dia tidak ngedrop, pemasangan sangat PNP. Jadi bohlam ini terdapat logo emboss juragan lampu. Jadi ini LED adalah produk dari Jungki Wenas juragan lampu. Ini akan mendapatkan kardus seperti ini ya. Bohlam ini tipe JL45. Bohlam ini merupakan upgrade dari versi Cree XHP50 second generation yang di-upgrade bagian low beamnya menjadi menggunakan chip otomotif. Jadi boleh dibilang ini adalah hybrid chip ya. Tujuannya apa? Supaya cut off lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan XHP50 ya. High beamnya kita tetap pertahankan menggunakan XHP. Tujuannya adalah apa? Supaya lebih berpendar ya, untuk high beamnya supaya bisa lebih tinggi, lebih melebar ya, lebih fluid ya. Memang ini bohlam sengaja yang kita desain, yang kita request untuk memenuhi hobi ya. Jadi saya hobi, jadi makanya kita desain chipnya, kita menggunakan hybrid chip. Ini bisa dilepas payungnya supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi. Terdapat heatsink untuk pembuangan panas, terdapat kipas ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, dia driverless. Jadi sangat ringkes, sangat mudah, sangat enak banget ini LED. Ya, LED ini adjustable, bisa disetting jam 11, 11.30 ataupun jam 12. Tujuannya apa? Untuk menggeser bayangan gelap, memfokuskan sinar, membentuk cut off ya. 45 watt, dia real, stabil, dan dia tidak ngedrop. 5500 Kelvin, masih tembus hujan, aspal basah masih oke ya. Ini merupakan warna cahayanya, nyalanya seperti ini pada saat lampu dekat, dan ini pada saat lampu jauh ya. Nah, bohlam ini 45 watt dan dia real, tidak ngedrop ya. Pemasangan jangan lupa lepas dulu ininya. Sudah dilepas, klipkan kawatnya di reflektor mobil Anda, kemudian pasang karet. Karet sudah masuk ya, karet sudah masuk, baru bohlam masuk, dan ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus. Kalau tidak terlihat artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan artinya musuhnya adalah panas. Makin panas makin cepat rusak, makin panas makin ngedrop, makin panas umurnya pendek. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah heatsink dan bisa bersirkulasi. Ya, banyak di pasaran LED tanpa heatsink. Artinya apa? Kalau tanpa heatsink artinya tidak ada pendinginan. Kenapa tidak ada pendinginan? Karena walaupun ada kipas angin, ya, walaupun ada kipas angin, dia akan tertutup oleh karet. Karena mobil merek Jepang di Indonesia menggunakan karet sebagai tutup headlamp. Nah, makanya harus ada yang namanya heatsink. Nah, kunci utama dari LED ini anatominya adalah sama seperti halogen. Nah, kita mau buktikan ya, anatomi apa sih sama seperti halogen. Ini ada halogen H4 yang sudah kita pecahkan kacanya, dan di sini terdapat payung di bagian lampu dekatnya, dan LED ini memiliki payung. Payung ini bukan sembarang payung. Banyak juga LED di pasaran memiliki payung, tetapi payungnya, anatominya, bentuknya tidak sama dengan halogen. Kalau tidak sama artinya fokusnya bisa berbeda dengan halogen. Kenapa? Karena ya reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Tentu pakai halogen fokusnya pasti bagus, cut off-nya pasti bagus, tidak menyilaukan. Masalahnya adalah kurang terang. Nah, Anda ganti menggunakan LED, tentu LED-nya yang harus bisa menyesuaikan anatominya halogen, yaitu apa? Bagian payung.
payungnya berupa plat yang tipis sekali dan ini juga tipis sekali. Dan di sini terdapat baut, kita bisa buka, kita bisa setting mengikuti dari payung halogen. Nah, kenapa saya bilang LED harus bisa adjustable? Nah, ini mau pasang ya, dilepas dulu. Sudah dilepas, kita pasang di sini ya. Kita pasang di sini. Kemudian kita klipkan kan seperti biasa, klipnya berbeda mobil, ada yang modelnya begini, ada yang modelnya seperti engsel pintu. Pokoknya intinya Anda pasang, lepas dulu kaki tiganya, Anda klipkan. Nah, bohlam masuk. Nah, Anda LED ini bisa adjustable. Bisa di jam 11.30, jam 11.45, ataupun jam 12. Tujuannya apa? Untuk, tadi saya sudah jelaskan, memfokuskan sinar, menggeser bayangan gelap, membentuk cut off. Ya. Nah, tiap-tiap mobil terdapat polar reflektor. Nah, ini adalah polar reflektor contohnya. Nah, mobil apapun polar reflektornya berbeda. Ya, ada bukaan sudut. Nah, bukaan sudut itu ada di titik mentoknya dia. Ya, bermacam-macam. Makanya kalau sudah order, kirimkan foto depan mobilnya supaya saya tidak salah ya untuk men-setting atau mengkalibrasi. Nah, Anda tahu nggak LED yang bagus itu bagaimana? Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, LED merek Philips bagus nggak? Pak, merek Osram bagus nggak? Pak, merek ABC bagus nggak? Semua saya bilang bagus. Bagusnya di mana? Anda harus tahu. Nah, ini produk juragan lampu. Bagusnya di mana? Ya saya jabarkan kepada Anda. Nah, saya kasih lihat. Nah, LED ini ya, ini adalah garis potong untuk bagian sebelah sisi sini dan ini garis potong. Nah, Anda bisa lihat ini garis potong tidak melebihi. Ya, bagian bawah ini kosong, bagian atas ini terisi. Benar nggak? Bagian atas ini terisi, bagian bawah ini kosong. Nah, ini akan membentuk cut off yang sangat sempurna. Saya jamin 100% cut off-nya akan bagus. Nah, kalau Anda ketemu di jalan mobil yang silau dari lawan arah, Anda lihat headlamp-nya, biasanya sudah full. Artinya apa? Dia posisi lampu dekat sudah lampu jauh. Nah, LED seperti itu yang tidak bagus. Walaupun mereknya Philips loh. Ada merek Philips seperti itu. Karena kenapa? Tidak dikalibrasi, tidak cocok untuk mobil di Indonesia, setir kiri atau setir kanan. Karena Anda beli di online shop, importirnya kan nggak jelas dia setir kiri, setir kanan. Yang penting gua import aja, barangnya murah. Nah, Anda pasang di mobil Anda setir kanan, ya tentu hasilnya berbeda. Nah, Anda masih bisa setting, Anda masih bisa, Anda masih bisa putar. Ya. Nah, ya, pokoknya intinya adalah bagian lampu dekat harus hanya bagian atas yang terisi. Nah, kalau lampu jauh, bagian bawah yang boleh terisi. Kenapa? Tujuannya adalah yang untuk high beam. Nah, kalau Anda ketemu mobil yang pada saat lampu dekat sudah terisi penuh begini, artinya bohlam tersebut adalah bohlam abal-abal. Walaupun mereknya Osram misalnya, atau mereknya terkenal misalnya, ya seperti itu. Nah, makanya bohlam bagus itu harus ada syaratnya, bukan cuman merek saja, ya. Nah, bohlam ini adalah bohlam the best yang kita punya, yang kita setting dan kita kalibrasi sesuai dengan pola reflektor. Nah, saya kasih lihat halogen nih. Ini adalah halogen H4, mereknya adalah Philips, ya. Nah, ini saya pasang nih. Anda bisa lihat cut off-nya. Nah, ini cut off bohlam Philips. Anda lihat, bagian atas saja yang terisi, bagian bawah tidak. Nah, kita kasih high beam. Nah, baru bagian bawah terisi, ya. Jadi banyak orang bertanya, apa sih kalibrasi, apa sih ini, apa sih itu? Itu adalah penyesuaian payungnya. Supaya kenapa? Bukaannya maksimal sesuai dengan pola reflektor mobil Anda di titik mentoknya berapa. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang saya kerjakan dan Anda tinggal terima beres, Anda tinggal pakai, ya. Oke. Jadi paham ya? Jadi jangan sampai Anda nggak mengerti. Banyak sekali orang yang bertanya bohlam merek ini bagus nggak? Semua bagus saya bilang. Bagusnya di mana Anda harus tahu. Nah, kalau bagusnya LED ini saya jabarkan ulang. Berpendingin, ada heatsink dan ada kipas. Heatsink ini tidak menutupi dengan ada heatsink ini karet tidak tertutup. Jadi terdapat sirkulasi pembuangan udara. Kenapa? Karena kalau tidak ada heatsink langsung terbungkus oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Nah, makanya heatsink ini penting untuk pendinginan. Karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Makin panas, makin ngedrop. Dia panas, ada kipas angin, butuh pendinginan. Ruangan mesin Anda kan panas. Nah, makanya kenapa butuh sirip yang besar. Seperti itu. Nah, jadi soal pendinginan LED ini baik. Syarat kedua adalah cut off-nya kita bisa setting, kita bisa adjustable. Ini dibuka, bautnya kita bisa papas ulang. Makanya kenapa ini antara kiri dengan kanan adalah berbeda payungnya.
Nah, banyak LED di pasaran, payung kiri, payung kanan tingginya sama. Nah, itu salah ya. Nah, makanya banyak LED di pasaran, payungnya ini merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya. Tidak bisa dilepas. Kalau ini bisa dilepas. Ada baut, kita bisa buka, kita bisa papas, kita bisa gerinda ulang, kita bisa tekuk, kita bisa kikir seperti itu. Nah, makanya bagusnya di mana Anda harus tahu ya. Stabil, tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran wattnya besar banget, 60 watt, 70 watt, tetapi realnya hanya 50%-nya. LED ini tidak ngedrop. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya, jadi Anda harus tahu dulu mana syarat bohlam bagus. Ya, ini adalah produk dari Juragan Lampu tipe JL45, terdapat logo emboss Juragan Lampu di body LED-nya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Oke, terima kasih.